Ustaz, di saat pandemi seperti ini, saya merasakan ketakutan yang berlebihan terhadap wabah tersebut. PHK di mana-mana menjadikan saya jadi tidak teratur dalam tidur dan lain-lainnya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Sampai futur seperti itu. Masya Allah. Tayyib, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa takut terhadap sesuatu yang menjadikan tabiat itu diperbolehkan di dalam Islam. Ya, sebelumnya kita jelaskan terlebih dahulu bahwasannya al-khauf, rasa takut itu yanqasimu ila arba'atil anwa. Ya, dia ada 4 jenisnya. Ya. Yang pertama al-khauful ibadah, rasa takut yang dimasukkan dikategorikan dalam bentuk ibadah. Contohnya seorang dia hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia takuti sehingga menyebabkan dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini merupakan amrun matlub. Dan ini adalah perkara yang dituntut. Setiap hamba dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disebut sebagai apa? Al-khauf, yaitu apa? Khauful ma'siyah. Khauf di dalam kemaksiatan. Dia apa? Dia lebih takut terhadap sesuatu daripada Allah sehingga terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, misalkan dia takut dibunuh, ya, kemudian dia diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, berzina, ya, atau membunuh orang lain. Ya, dia diancam akan dibunuh, kemudian dia diperintahkan untuk membunuh atau berzina. Kemudian apa? Dia lebih memilih berzina atau membunuh daripada apa? Daripada takutnya dia kepada Allah karena Allah melarang dirinya untuk berbuat zina dan membunuh. Ya, nah ini disebut sebagai apa? Khauf maksiyah. Ya, jadi seseorang dia terjatuh ke dalam kemaksiatan ya karena sebab rasa takut pada sesuatu. Seperti apa? Seperti seseorang dia takut ya kalau dia nggak bisa makan sehingga akhirnya dia apa? Meminjam uang dengan cara riba. Ya, padahal riba adalah suatu hal yang diharamkan di dalam Islam, diharamkan oleh Allah, tetapi dia apa? Karena takutnya dia tidak bisa makan sampai dia berbuat kemaksiatan. Kemudian ada ketiga, yaitu al-khauf yang disebut sebagai khauf tabi'i. Ya, jadi khauf tabiat. Yang dimana semua orang pasti memiliki rasa takut ini. Contohnya apa? Takut terhadap virus corona. Semua orang pasti takut terkena virus corona. Takut terhadap singa. Semua orang pasti takut terhadap singa. Nah, ini yang disebut sebagai takut yang dikategorikan sebagai al-khauf tabiat. Ya, ini tabi'i. Ini seorang takut di tempat gelap. Nah, ini termasuk dari khauf tabiat dan ini merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Ya, tetapi yang jenis keempat ini yaitu al-khauf syirk. Rasa takut yang dikategorikan sebagai kesyirikan atau disebut sebagai sir yang tersembunyi. Yaitu apa? Ketika seseorang dia lebih takut kepada orang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lebih takut kepada pohon besar daripada Allah sehingga akhirnya dia beribadah kepada pohon besar tersebut. Atau di dalam khauf tabi'i atau di dalam khauf maksiyah itu lebih besar rasa takutnya dibandingkan rasa takut kepada Allah, maka bisa terjatuh ke dalam rasa takut apa ini? Rasa takut yang termasuk dari rasa takut yang dikategorikan di dalam kesyirikan. Maka tentunya ya kita harus senantiasa menjaga rasa takut kita ini hanya kepada Allah. Ya, jangan sampai syaitan itu memberikan kepada kita yuwaswish. Ya, bisikan-bisikan untuk kita takut kepada selain Allah. Ya. Karena ini memang kerjaannya siapa? Kerjaannya syaitan dan bala tentaranya. Untuk memalingkan Bani Adam ya, dari ketakwaan kepada Allah, dari keimanan kepada Allah, dia susupkan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Takut di PHK, dia takut besok nggak bisa makan, ya, dia takut terkena penyakit, tapi rasa takutnya itu melebihi daripada rasa takut kepada Allah. Maka ini tidak diperbolehkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumus syaitan." Itulah ya, inama dzalikumus syaitan ya yukhawwifu ya awliya'ahu. Ya, syaitan itu dan juga auliyanya, teman-temannya, ya, pasukan-pasukannya, ya, memberikan rasa takut kepada dirimu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takut terhadap hal-hal itu, takutlah kepada Allah. Maka dari itu dan itu semua tentunya
kembali lagi kepada kualitas ilmu yang kita miliki. Ketika kita memiliki rasa takut, maka segera membaca Al-Quran. Kembalikan diri kita kepada keimanan. Ingatlah bahwasannya tidak ada yang bisa memberikan mudarat ataupun memberikan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dikatakan? Ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah di waktu sempit, maka Allah akan ada padamu. Jagalah Allah di waktu lapang, maka Allah akan ada pada dirimu di waktu sempit. Ya, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wijtama'at qaumun ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ya, seandainya suatu kaum berkumpul memberikan manfaat kepadamu, maka mereka nggak akan bisa memberikan manfaat kecuali Allah menetapkan kepada mereka. Ya, dan begitu juga sebaliknya. Ya, seandainya mereka berkumpul untuk ayyudhirrukum, ini memberikan kemudaratan kepada kalian, ya, memberikan kemudaratan kepadamu, maka apa? Maka mereka nggak akan bisa memberikan kemudaratan kecuali apa? Allah telah menetapkannya. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk takutnya kepada Allah. Ya, kalau kita takutnya kepada Allah, tentunya kita akan senantiasa diselamatkan dari segala musibah, dari segala hal, dari segala takdir yang kita tidak inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, barakallahu fiik.